Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi pada eh, dokter yang sedang menonton dan teman-teman yang sedang menonton. Kali ini saya akan membahas kasus zoonotik tuberkulosis dengan judul Zoonotik tuberkulosis, bukti transmisi biobakterium tuberkulosis kompleks antara sapi dan manusia di Ethiopia. Kasus ini saya pilih karena merupakan kasus nyata dan terbaru yang menunjukkan adanya penularan tuberkulosis antara hewan dan manusia yang sangat relevan dengan bidang kedokteran hewan dan konsep One Health. Latar belakang yang saya ambil ini merupakan tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi kronis yang masih menjadi masalah global, tidak hanya pada manusia namun juga pada hewan. Penyakit ini sangat penting dalam dunia veteriner karena bersifat zoonosis, artinya dapat menular antara hewan dan juga manusia, terutama pada lingkungan peternakan dengan kontak yang erat seperti itu. Kemudian ada agen penyebabnya, berasal dari Mycobacterium tuberculosis complex, terutama Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. Kemudian paratuberkulosis atau Jones disease disebabkan oleh Mycobacterium avium subs paratuberkulosis yang menyerang saluran pencernaan ruminansia. Selanjutnya ada hewan inangnya. Jadi tuberkulosis ini dapat menginfeksi berbagai spesies seperti sapi, kambing, kerbau, satwa liar, dan manusia. Kemudian ada paratuberkulosis yang menyerang utamanya ruminansia seperti sapi, kemudian kambing, domba, dan juga ruminansia lainnya. Paratuberkulosis ini bersifat kronis serta sangat sulit untuk dideteksi pada tahap awal. Kemudian ada cara penularannya. Penularan tuberkulosis ini umumnya terjadi melalui inhalasi droplet udara, terutama pada kandang dengan ventilasi yang buruk, serta melalui konsumsi susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Kemudian selanjutnya itu ada paratuberkulosis. Ini menular melalui jalur fekal oral akibat kontaminasi lingkungan. Kemudian ini ada kasus nyatanya yang terbaru tahun 2025 di Ethiopia, adanya transmisi tuberkulosis antara sapi dan manusia. Penelitian ini tuh dilakukan di wilayah peternakan dengan kontak erat antara manusia dan ternak sehingga sangat-sangat meningkatkan risiko zoonosis. Kemudian ada detail kasusnya. Jadi dalam studi tersebut dilakukan pemeriksaan molekuler dan ditemukan ada strain Mycobacterium tuberculosis complex yang sama pada sapi dan manusia. Temuan ini membuktikan adanya kemungkinan penularan dua arah, baik dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan, atau yang disebut reverse zoonosis. Kemudian ada juga kasus zoonosis manusia pada tahun 2025 juga dilaporin. Waktu itu ada kasus infeksi Mycobacterium bovis pada pekerja laboratorium di Korea Selatan. Kasus ini menunjukkan bahwa risiko zoonotik tuberkulosis ini tidak hanya terjadi di peternakan, tapi juga aktivitas profesional seperti itu. Kemudian ada paratuberkulosis dan isu zoonosis. Paratuberkulosis ini juga menjadi perhatian karena bakteri MAP diduga juga memiliki hubungan dengan penyakit Crohn pada manusia. Meskipun saat ini tuh bukti zoonosisnya masih bersifat kontroversial atau masih harus diteliti lebih lanjut. Kemudian dampak dalam dunia veterinernya, jadi TB atau tuberkulosis dan paratuberkulosis ini menyebabkan adanya penurunan produktivitas lemak ternak, kemudian ada kerugian ekonomi, serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.
Jadi karena itu penyakit ini tuh gak hanya berdampak pada hewan tapi juga pada manusianya. Seperti itu. Kemudian cara pencegahan dan pengendaliannya seperti apa? Upayanya meliputi pengujian dan eliminasi hewan positif TB dan juga paratuberkulosis ya tentunya. Kemudian pasteurisasi susu, kemudian penerapan biosecurity peternakan, edukasi peternak, serta kita harus selalu menerapkan pendekatan One Health yang melibatkan banyak-banyak sektor. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa tuberkulosis merupakan zoonosis yang sangat nyata yang dapat dinularkan antara hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Jadi peran dokter hewan ini sangat-sangatlah penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan yang terpadu yaitu One Health. Selanjutnya adalah daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kasus yang saya bawa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.